Nah, di situ mulai ada gerakan tangan pasien, agak menahan tangan si dokternya itu. Ya. Dokter spesialis anestesi diduga memperkosa seorang penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Pelaku tega membius korban hingga tidak sadarkan diri selama 3 jam. Kalau dokter-dokter di Indonesia punya otak mesum seperti ini, saya rasa tidak akan ada pasien yang akan berani berobat ke dokter. Obat di Indonesia pun lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia. Maka, dengan harga yang lebih terjangkau, kualitas layanan kesehatan yang tinggi, Malaysia akan selalu jadi destination favorite orang Indonesia untuk berobat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, dunia medis Indonesia sedang diterpa badai prahara yang menggemparkan netizen Indonesia. Sementara dunia medis Malaysia tetap menjadi primadona rakyat Indonesia. Ya, kenapa saya katakan bahwa dunia medis Indonesia sedang diterpa prahara? Karena dalam 2 minggu ini saja, ada 2 dokter yang melakukan tindakan asusila kepada pasiennya. Yang pertama, dokter anestesi salah satu rumah sakit besar di Bandung memperkosa pasiennya di saat proses melakukan pendonoran darah. Kemudian, dokter kandungan di Garut melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya ketika melakukan pemeriksaan kandungan. Wow, hebat sekali ya 2 dokter ini. Kok bisa ya orang-orang seperti ini jadi dokter? Orang-orang yang mana otaknya isinya hanya mesum saja. Sehingga tidak bisa mengontrol nafsu ketika melakukan pemeriksaan ketika ada pasien perempuan. Aduh. Tentu perbuatan asusila yang dilakukan kedua dokter ini mencoreng dunia medis dan memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada dunia medis. Ini akan menimbulkan rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir apabila pasien sakit dan ingin memeriksakan diri ke dokter, ke rumah sakit. Apalagi pasien itu perempuan. Pasti setelah kejadian ini akan ada sedikit rasa takut ya. Dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya saat memeriksakan kesehatan kandungannya itu terekam jelas di CCTV. Seperti ini videonya. Iya. Itu terlihat tangan yang satunya itu masuk ke area itunya ya. Sedikit demi sedikit semakin ke atas. Kemudian nanti si pasien ini akan menyadari bahwa ada ketidakberesan di situ, sehingga nanti ada gerakan tangannya. Ada gerakan tangannya si pasien seolah-olah itu menahan tangan dari si dokternya ini. Ini mula-mula dia didiamkan saja ya. Si pasien diam saja. Nah, di situ mulai ada gerakan tangan pasien, agak menahan tangan si dokternya itu. Ya. Aduh, kok bisa ya? Manusia yang berotak mesum seperti ini, yang tidak bisa menahan nafsunya, kok bisa menjadi dokter gitu kan? Kalau dokter-dokter di Indonesia punya otak mesum seperti ini, saya rasa tidak akan ada pasien yang akan berani berobat ke dokter. Ini harus betul-betul ditindak ya, untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran kepada dokter-dokter yang lain, agar tidak melakukan hal yang sama. Oke, mari kita tonton video selanjutnya. Saudara dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, Syafril Firdaus akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas pelecehan seksual pada seorang pasien. Fakta-fakta baru pun akhirnya bermunculan dari aksi cabul yang dilakukan oleh Syafril pada pasiennya. Syafril ternyata bukan sekali saja melakukan pelecehan seksual pada pasiennya. Bahkan penetapan status tersangka ini ternyata diberikan pada Syafril untuk kasus baru yaitu pelecehan seksual di tempat indekos. Bukan terkait video pelecehan di klinik yang sempat viral di media sosial. Dan inilah Syafril Firdaus, dokter kandungan, setelah keberadaannya dicari-cari, akhirnya Polres Garut menetapkan Syafril sebagai tersangka pelecehan seksual pada pasien. Ibarat pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Akibat perbuatan cabulnya, jas putih dokter kebanggaan sehari-hari pun kini telah berganti dengan pakaian oranye khas penghuni tahanan. Tapi yang cukup mengejutkan,
Ternyata penetapan tersangka pada Syafril bukan untuk kasus dugaan pelecehan yang dilakukan pada ibu hamil di klinik yang video sempat viral beberapa waktu lalu, saudara. Melainkan kasus pelecehan yang dilakukan Syafril pada pasiennya di tempat indekos. Syafril bahkan diduga telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 4 kali. 4 kali. Ini pengakuan dari si dokter ya. Ini belum yang dia akui gitu kan. Bisa saja lebih dari 4 kali. Lalu bagaimana ulah si dokter kandungan cabul ini menjebak para korbannya? Dari pemeriksaan polisi, pelaku menggunakan modus menawarkan pemberian vaksin pada pasien di luar klinik. Kasus ini bermula saat salah satu korban berkonsultasi masalah kesehatan pada pelaku pada 22 Maret 2025. Pelaku kemudian menawarkan suntikan vaksin dengan sejumlah biaya, saudara, yang dilakukan di rumah korban. Korban pun setuju dengan tawaran ini. Pada 24 Maret, pelaku dengan menggunakan ojek datang ke rumah korban untuk memberikan vaksin. Beralasan tak membawa kendaraan, pelaku kemudian meminta korban untuk mengantarkannya pulang ke tempat indekos. Di rumah indekos milik pelaku inilah pelecehan seksual pada korban pun terjadi. Dalam hal ini dokter yang dikunjungi menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, dan berusaha menolak. Kemudian korban juga menyampaikan, mengancam akan melaporkan malam ini juga. Pelaku tetap melakukan perbuatannya sampai akhirnya si korban berusaha melawan dan menendang. Akhirnya pelaku keluar dan pergi. Aksi cabul yang dilakukan dokter kandungan di Garut ini menjadi sorotan setelah videonya saat dirinya melakukan aksi tak senonoh pada pasien viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku diduga melecehkan pasiennya saat pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada seorang ibu hamil di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Pelaku diduga melancarkan aksinya di sebuah ruangan tanpa pendampingan dari perawat ataupun staf Ini medis video yang lain. viral ya. Dari hasil pemeriksaan polisi, video pelecehan ini terjadi pada 20 Juni 2024 lalu. Apa yang dilakukan pelaku dalam melakukan pemeriksaan USG yang video viral itu ternyata di luar standar operasional prosedur dalam melakukan pemeriksaan USG dan melanggar etika. Ada beberapa SOP saat pemeriksaan USG. Apabila pasien ibu hamil datang sendiri, wajib ada pendamping perempuan dari tenaga medis seperti perawat dan bidan. Pemeriksaan pun hanya fokus di area perut dan panggul. Tidak boleh ada sentuhan fisik saat pemeriksaan, saudara. Apalagi di bagian privat pasien. Dokter yang melakukan pemeriksaan juga wajib menggunakan sarung tangan dan higienis. Kejahatan nggak pakai sarung ya, nggak pakai sarung tangan ya. Dalam video viral ini ternyata belum melaporkan hal ini ke polisi. Hingga kini, korban yang telah melapor ke polisi berjumlah 1 orang. Polisi telah membuka posko pengaduan dan mendorong korban. Tapi sayangnya korban yang ada dalam video ini tuh belum melakukan laporan. Polisi menjamin kerahasiaan pelapor. Sebab polisi sulit melakukan penyelidikan jika tidak ada laporan. Betul. Karena menurut pengakuan pelaku telah 4 kali melakukan pelecehan terhadap para pasien. Sudah membuka posko pengaduan untuk kasus ini. Silakan kepada yang menjadi korban untuk segera melaporkan ke Polres Garut. Rahasia kami jamin, kami lindungi untuk para korban ini dengan maksimal. Dan kami juga membuka layanan melalui WA dengan nomor 081 113 404040. Kami menghimbau kepada seluruh. Ya, dokter tadi itu mengaku bahwa sudah 4 kali melakukan pelecehan kepada pasiennya, tetapi baru 1 orang yang melaporkan. Berarti 3 orang lainnya belum melakukan laporan. Tadi sudah dikatakan oleh pihak kepolisian, silakan melaporkan karena dengan laporan itu akan diproses, akan ditindaklanjuti. Korban yang melakukan pelaporan itu ternyata bukan korban yang ada dalam video tadi. Diharap korban yang ada dalam video tadi juga melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Ya, harus karena sudah menjadi korban pelecehan seksual dan memberikan efek jera kepada dokter yang melakukan pelecehan itu. Nah, selanjutnya kita tonton satu video yang mana
tadi sudah saya bilang, seorang dokter melakukan pemerkosaan kepada anak dari pasiennya yang mana saat itu akan melakukan pendonoran darah kepada ayahnya yang sedang sakit. Nah, ini dilakukan di rumah sakit besar, di salah satu rumah sakit besar di Bandung. Dokter spesialis anestesi diduga memperkosa seorang penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Pelaku tega membius korban hingga tidak sadarkan diri selama 3 jam. Ya, fakta terbaru, korban dugaan pemerkosaan dokter residen ini bertambah jadi 3 orang. Jadi 3 orang ya yang melaporkan ya. Tak ada yang disampaikan PAP saat dihadirkan di depan wartawan. Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis jurusan anestesi Universitas Padjadjaran ini ditangkap setelah diduga tega melakukan pemerkosaan terhadap FH yang tengah menunggu ayahnya dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Modus pria berusia 31 tahun ini sungguh keterlaluan. Dokter residen anestesi ini menjelaskan kepada korban bahwa sang ayah dalam kondisi kritis sehingga membutuhkan darah. Tidak mau kehilangan ayah, FH pun bersedia mendonorkan darahnya. FH kemudian dibawa ke sebuah ruangan di lantai 7 rumah sakit. Di sana, pelaku pura-pura melakukan cross-match atau pencocokan jenis golongan darah. Pelaku kemudian menginfus korban dan memasukkan obat bius melalui selang infus. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Dibius ya korbannya ya, berarti tidak sadarkan diri. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Saat korban tidak sadarkan diri itulah dokter residen anestesi itu memerkosa korban. Korban baru tersadar 3 jam kemudian dengan kondisi mengalami sakit di bagian kepala, lengan, dan kemaluan. Berdasarkan kecurigaan ini, korban melakukan visum. Hasilnya ditemukan bekas cairan sperma yang membuat korban kemudian melapor ke polisi. Pelaku kemudian ditangkap di sebuah apartemen di Bandung. Dokter ini merupakan tadi yang saya jelaskan menjadi dokter peserta didik dari Universitas Padjadjaran yang sedang mengambil sekolah spesialis di kami. Jadi yang bersangkutan bukan merupakan karyawan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Universitas Padjadjaran tidak akan menoleransi pelanggaran hukum yang dilakukan PAP. Untuk itu, kampus langsung memecat sang mahasiswa PPDS. Ya, mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga dengan polisi dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban. Belakangan, Polda Jawa Barat mengungkap sebelum memerkosa penunggu pasien pada Maret 2025 itu, pelaku diduga telah melakukan pemerkosaan dengan modus serupa terhadap 2 pasien di RSHS. Total diduga ada 3 korban pemerkosaan pelaku. Pelaku ditahan di Polda Jawa Barat sejak 23 Maret lalu. Dokter PPDS anestesi itu akan dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, korban dibius kemudian korban pingsan, disitulah dilakukan pemerkosaan. Sadar-sadar bangun-bangun si korban kok merasa nyeri ya di bagian alat vitalnya. Kemudian dilihatlah seperti ada cairan, kemudian diperiksakan, dites visum, ternyata di situ ada cairan sperma. Nah, setelah itulah dilakukan pelaporan bahwa ada indikasi pemerkosaan di situ dan terbukti. Ya, ketika di olah TKP ada cairan di lantai ya berceceran yang diduga itu adalah cairan sperma dari si dokter itu. Ada-ada aja ya modus para dokter mesum ini. Yang pertama tadi modusnya adalah vaksin gratis kepada pasien. Yang kedua modusnya adalah donor darah, pendonoran darah. Allah. Katanya dokter yang memperkosa pasiennya ini dia punya fetis pada orang pingsan ya. Jadi fetisnya itu pada orang pingsan, ketika melihat orang pingsan maka nafsu bejatnya itu keluar, seperti itu kira-kira. Kasus ini tentu membuat citra dunia medis Indonesia menjadi buruk dan membuat
kepercayaan masyarakat itu menurun kepada dunia medis. Sudahlah berobat di Indonesia itu mahal, ditambah dengan kasus ini akan menjadi buruk lagi lah citra medis di Indonesia ini. Dari Indonesia kita pergi ke Malaysia, yang mana kita akan tonton satu video yang menjelaskan kenapa sih rakyat Indonesia ramai yang berobat ke Malaysia. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Setiap tahunnya ada berapa banyak orang Indonesia yang datang berobat ke Malaysia? 10.000? No. 100.000 orang? No. Ternyata lebih dari 500.000 orang Indonesia Per tahunnya. berobat ke Malaysia Di tahun setiap 2023 tahunnya. ya. Ada beberapa alasan utama mengapa banyak orang Indonesia memilih berobat ke Malaysia. Alasannya yang pertama tentu saja karena prosedur yang lebih cepat dan efisien. Di Malaysia, untuk proses pendaftaran, konsultasi, hingga layanan medik ini seringkali lebih cepat dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia, pasien kadang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan perawatan tertentu, terutama di hospital atau untuk berjumpa dengan dokter-dokter pakar. Banyak konten orang Indonesia yang berobat di Malaysia memberikan testimoni ataupun pengalaman mereka berobat di Malaysia. Selanjutnya, tentu saja karena kualitas Quality layanan layanan kesehatan yang hospital. tinggi. Banyak hospital di Malaysia yang sudah mendapatkan sijil pengiktirafan secara internasional sehingga memberikan rasa percaya kepada pasien. Belum lagi dengan layanan dokter-dokter pakar yang berpengalaman dan lulusan dari universiti ternama. Biasanya kalau berobat di Malaysia, kita bisa tahu dokternya ini lulusan dari universiti mana. Ini tidak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita tidak akan tahu dokter ini lulusan universiti mana kecuali cek secara online. Jadi type manual dokternya namanya siapa, cari tahu sendiri. Kemudian selanjutnya biaya yang lebih terjangkau. Bagi masyarakat Indonesia, tentu berobat ke Malaysia ini lebih murah dibandingkan ke Singapura ataupun ke Australia. Bahkan untuk beberapa case lebih murah dibandingkan di Indonesia itu sendiri. Saya akui bahwa kesehatan di Indonesia memang mahal harganya, terutama untuk sakit-sakit kronik. Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu sendiri mengakui bahwa obat di Indonesia pun lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia. Maka dengan harga yang lebih terjangkau, kualitas layanan kesehatan yang tinggi, Malaysia akan selalu jadi destination favorite orang Indonesia untuk berobat. Kalaupun beberapa case lebih mahal harganya, itu bagi sebagian orang, ya bukan masalah, selagi quality dan pelayanannya memang yang terbaik. Alasan orang Indonesia berobat ke Malaysia tentu saja karena kedekatan geografis. Menyedihkan apabila pemerintah Indonesia saat ini belum memberikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh Indonesia. Kampung saya berada di pedalaman Kalimantan Barat. Untuk akses dokter pakar yang lebih lengkap, orang kampung saya banyak yang lebih memilih berobat ke Kuching, Sarawak daripada ke Jakarta. Dengan naik bus 1 malam saja sudah bisa sampai ke Kuching, daripada pasien dah sakit sekarat harus naik bus semalam kemudian lanjut flight lagi ke Jakarta yang tentu saja secara biaya transportasinya jauh lebih mahal dan perjalanannya sudah pasti melelahkan. Banyak provinsi di Indonesia yang memiliki direct flight ke Malaysia. Jadi secara akses, transportasinya mudah dijangkau dan jauh lebih murah. FYI, domestic flight di Indonesia ini memang lebih mahal ya daripada international flight. Jauh bedanya. Selanjutnya, karena ada program medical tourism. Malaysia, saya akui bagus mengambil peluang dari ketidaksempurnaan layanan medis di negara jiran. Sebelum ini sempat viral, di depan kedutaan Malaysia di Jakarta ada papan iklan promosi berobat ke Malaysia. Sering saya lihat juga kerajaan Malaysia aktif untuk buat expo di Indonesia setiap tahunnya, mempromosikan pelancongan medis melalui Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTZ. Jadi pasien merasa lebih senang ataupun lebih bahagia ya, karena bercuti sambil berobat atau berobat sambil bercuti. Setiap negara memiliki kelebihan dan cabarannya masing-masing dalam layanan kesehatan. Saya yakin di sisi lain Indonesia juga terus menambah baik untuk meningkatkan akses dan quality layanan medik bagi masyarakatnya. Baik Indonesia maupun Malaysia bisa terus berkembang dalam layanan kesehatan dan saling melengkapi. Karena hak untuk sehat adalah hak semua orang. Sekian dan terima kasih. Ya, betul. Kalau saya melihat atau membaca komen-komen netizen, ya, ketika saya membahas tentang dunia medis di Malaysia, murahnya biaya kesehatan di Malaysia itu ada saja orang-orang yang komen bahwa
orang Kalimantan dan orang Sumatera itu ramai yang berobat ke Malaysia. Karena selain berdekatan, dari segi biaya atau ongkos itu jauh lebih murah ya. Seperti tadi dijelaskan soal ongkos penerbangan, tentu lebih murah ke Malaysia daripada dari Sumatera ke Jakarta. Di Indonesia, tiket penerbangan domestik itu jauh lebih mahal daripada tiket penerbangan internasional ya. Contohnya saja kemarin ketika mudik lebaran, ada beberapa warga Indonesia untuk mendapatkan tiket murah dia transit dulu ke Malaysia. Oke, sudah murah dari segi ongkos perjalanan, biaya pengobatan pun juga lebih terjangkau. Selain biayanya murah, kualitasnya juga bagus. Sudah terjamin di Malaysia itu, baik dari kualitas rumah sakitnya, hospitalnya, kualitas dokternya, kualitas pelayanannya, itu punya nilai plus-plus di Malaysia itu. Makanya dunia medis, dunia kesehatan Malaysia itu masih menjadi primadona warga Indonesia, apalagi bagi mereka-mereka yang punya penyakit kronik. Mungkin cukup sekian konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.